Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Komputer di Fakultas Teknologi Informasi pada Universitas Budi Luhur, Jakarta. Pada kali ini saya memaparkan artikel saya yang merupakan bagian dari tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Artikel ini berjudul Pemanfaatan Jaringan Wi-Fi untuk Entertainment on Board pada pesawat terbang. Baik. Jadi pada era globalisasi dan mobilitas saat ini, perjalanan udara telah menjadi salah satu moda transportasi utama ya bagi banyak orang di seluruh dunia. Nah, perjalanan dengan pesawat terbang terutama untuk jarak jauh seringkali memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan bagi penumpang. Nah, untuk mengatasi hal ini, industri penerbangan telah berinovasi dengan menyediakan berbagai layanan hiburan on board ya, atau di pesawat gitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penumpang selama penerbangan. Nah, salah satu inovasi terbaru yang semakin populer saat ini yaitu pemanfaatan jaringan Wi-Fi untuk layanan entertainment on board. Nah, dengan adanya Wi-Fi tersebut, penumpang dapat mengakses berbagai bentuk hiburan digital seperti streaming video, musik, permainan gitu atau games, serta layanan tersebut itu menggunakan gadget sendiri gitu. Jadi biasanya di depan kita ada layar dan sekarang kita menikmati fasilitas layanan hiburan tadi menggunakan gadget kita sendiri, yaitu menggunakan teknologi Wi-Fi. Nah, metodologi dari artikel atau penulisan saya itu menggunakan metode kualitatif ya, dengan mengumpulkan studi kasus, kemudian data-data tersebut kemudian dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen, dan juga dari artikel-artikel atau bahan bacaan dari berbagai maskapai penerbangan yang telah menerapkan layanan Wi-Fi on board tentunya. Nah, kemudian tinjauan tersebut juga meliputi penelitian sebelumnya mengenai teknologi Wi-Fi sehingga diharapkan lebih komprehensif dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, setelah melakukan tinjauan literatur kemudian melakukan analisis, hasilnya terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian jenis layanan, selanjutnya teknologi yang digunakan, kemudian kelebihan dan kelemahan dari penggunaan entertainment on board untuk Wi-Fi ini, dan yang terakhir adalah implementasi. Terlihat bahwa penggunaan entertainment di pesawat gitu ya itu jauh telah dirintis oleh berbagai maskapai penerbangan. Saya ambil contoh misalkan di Emirates gitu ya, dia dari tahun 1992 itu telah mencoba memperkenalkan gitu ya TV gitu yang dapat diakses di setiap kursi gitu ya. Jadi maskapai penerbangan ini udah coba memberikan layanan hiburan gitu ya, karena memang secara secara tidak langsung memang penerbangan
jarak jauh itu pasti menimbulkan kebosanan gitu ya. Nah, jadi eh, layanan ini sudah dirintis 30 tahun ya, kurang lebih 30 tahun oleh para berbagai maskapai gitu. Nah, kalau kita lihat timeline dari entertainment yang dicoba diterapkan oleh berbagai maskapai penerbangan khususnya di Emirates yang saat ini kita bahas, baru pada tahun 2014 ya. 2014 dimulai mereka menawarkan wifi on board yang juga eh, juga dapat mengakses film gitu ya pada wifi-nya, sehingga ini sebuah terobosan yang yang cukup inovatif pada zamannya, dan saat ini terus berkembang eh, penerapan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam entertainment on board ini. Jadi dapat kita lihat bahwa seluruh layanan-layanan video, suara gitu ya, kemudian aplikasi memesan tadi atau iklan tersebut berada pada main komputer yang posisinya berada di pesawat. Kemudian eh, konten-konten digital itu disimpan di main komputer. Kemudian layanan tersebut main komputer tersebut terhubung dengan wifi router gitu ya, wifi router. Kemudian dari wifi ini baru dapat diakses secara wifi oleh smartphone atau laptop atau gadget yang dimiliki oleh para penumpang gitu. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kelemahan ya dari penggunaan wifi onboard ini. Untuk penghematan biaya perjalanan, kelebihan dari wifi ini adalah konsumsi bahan bakar berkurang ya, karena layar tadi yang ada di setiap kursi gitu ya, itu dapat dapat tidak dipasang gitu, sehingga dapat mengurangi beban pesawat, sehingga konsumsi secara tidak langsung konsumsi bahan bakar berkurang gitu. Nah, kalau tidak ada layanan wifi ini, tentunya tiap kursi dipasang wifi layar gitu ya. Dan kalau tidak salah saya baca di beberapa artikel penelitian, tiap layar tersebut beratnya 4 kilo ya, 4 kilogram dikalikan sekian ratus kursi, berapa bobot ratus kilo yang bisa dihemat gitu ya, dan secara tidak langsung dapat menghemat konsumsi bahan bakar. Kemudian kabel ya, tentunya kalau wifi gadget sendiri tidak kabel tidak diperlukan gitu. Sedangkan kalau ada kembali lagi ke media yang layar di depan kursi, itu tentunya penggunaan kabel diperlukan. Nah, kembali lagi tadi selanjutnya adalah berat ya. Berat pesawat dapat berkurang gitu karena tidak ada kabel, tidak ada media player gitu ya. Nah, yang tadi dibahas bahwa terdapat beban sebanyak 4 kilo per kursi gitu ya. Nah, bayangkan berapa penghematan yang bisa dilakukan gitu. Tentunya kemudian penghematan, penumpang dapat menggunakan perangkat sendiri. Sedangkan seperti yang kita tahu, kalau ada media player di setiap kursi, ada earphone gitu yang harus disediakan oleh maskapai tiap perjalanan. Seperti beberapa pengalaman saya gitu ya, dibagikan earphone, dan ini lumayan menghemat biaya peralatan dari maskapai tentunya. Kemudian produktivitas, jadi beban kerja dari kru kabin berkurang ya. Dapat dibayangkan kru kabin harus menambah kerja dari kru kabin ketika membagikan earphone tadi gitu ya. Sedangkan kalau untuk menggunakan gadget sendiri, hal tersebut tidak perlu dilakukan.
Kemudian kebersihan gitu ya, karena penumpang dapat menggunakan perangkat sendiri. Kembali lagi, kerja dari kru kabin berkurang karena memang biasanya setelah digunakan, eh, earphone yang tadi dikumpulkan yang telah selesai digunakan kemudian diproses lagi gitu ya. Selain produktivitas harus mengambil itu, kemudian harus dibersihkan lagi, tentu menambah beban dari maskapai penerbangan. Dan selain terakhir adalah fleksibilitas dan perawatan. Jadi tentunya tidak perlu ada perawatan dari si media player gitu ya. Cukup dengan main komputer dengan router tadi, tidak perlu instalasi dari media player tiap kursi, kemudian harus di maintain gitu ya, harus dirawat. Nah ini tentunya cukup sisi positifnya cukup banyak gitu ya, bahkan banyak sekali dibandingkan dengan eh, media player yang konvensional. Selanjutnya adalah implementasi ya, contoh-contoh penerapan WiFi untuk entertainment pada onboard. Salah satunya saya bahas di dalam negeri aja, Batik Air gitu ya. Nah di Batik Air kita menggunakan biasanya aplikasi Tripper ya, yang sebelumnya diinstal dulu di gadget kita, kemudian kita aktifkan flight mode, kemudian sambungkan ke WiFi Batik di pesawat tersebut, dan di aplikasi tersebut kita bisa menggunakan layanan-layanan yang telah kita bahas di poin 2 tadi, jadi jenis-jenis layanan entertainment. Garuda Indonesia juga tidak mau kalah ya dari Batik Air, dia juga punya teknologi yang hampir serupa. Terakhir, kesimpulan ya, secara keseluruhan pemanfaatan jaringan WiFi untuk entertainment on board merupakan langkah maju yang signifikan dalam industri penerbangan. Teknologi ini menawarkan pengalaman penerbangan yang lebih nyaman dan lebih menyenangkan bagi penumpang. Penumpang dapat mengakses berbagai konten hiburan seperti film, musik, permainan, membaca gitu ya. Kemudian dapat memesan juga tadi, baik souvenir atau makanan, dan layanan-layanan yang mungkin dapat lebih melengkapi gitu ya, untuk meningkatkan pengalaman selama penerbangan. Namun tidak lupa bahwa keberhasilan implementasinya bergantung pada kemampuan maskapai untuk mengatasi tantangan teknis ya. Ada main komputer tadi, ada router gitu ya, dan teknis dan operasional. Tentunya dengan penggunaan WiFi ada risiko perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan kekhawatiran penyalahgunaan data penumpang yang harus tentunya dijamin oleh maskapai penerbangan. Tentunya maskapai penerbangan juga jangan lupa terkait dengan walaupun less biaya gitu, tapi tetap harus di-maintain dari segi pemeliharaannya. Namun kalau kita bandingkan tadi dari segi kelebihannya, saya kira teknologi ini cukup layak untuk digunakan dan diimplementasikan bahkan untuk seluruh jenis penerbangan ya, bukan cuma yang bisnis gitu ya, tapi juga untuk yang ekonomis dan berlaku bahkan untuk layanan yang jarak menengah dan pendek atau singkat. Sekian mungkin paparan dari artikel ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada tugas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.